Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hartono selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan, yang pada pagi hari ini pertama-tama puji syukur kehadirat dan yang Maha Kuasa yang mana pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan, sehat dan walafiat. Dengan rasa syukur ini mari gerakkan kita dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya selalu meluber, melimpah ruah dari saat ini sampai beliau usia. Amin. Saya sampaikan tamu undangan yang saya hormati, saya selaku pembawa acara dalam acara diseminasi budaya positif di SDN 3 tahun 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kedua menyanyikan sholawat tarian, kemudian yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan. Ada yang kelima acara inti, dan yang keenam penutup. Hingga acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk yang kedua, sholawat tarian yang akan dipimpin oleh Guru Iqro'ah. Pada beliau Guru Iqro'ah, waktu dan kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu semua, sejenak kita membaca sholawat Maria. Semoga berkah sholawat Maria, acara kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan sallim salaman. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Suri. Hadirin di bawah berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
pagi Bapak Ibu guru yang hadir pada acara siang hari ini. Pertama-tama marilah mengucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT karena semua dengan izin sekali itu adalah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dia tiga waktu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa marilah kita sampaikan sholawat salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga sahabat ibunya yang biasa dari zaman ini. Bapak Ibu yang hormati bahwa acara pada pagi hari ini adalah yaitu salah satu kegiatan dari guru gerak yang di sini Bapak Mudir menjadi guru gerak angkatan 9 yang nanti akan menyampaikan berbagai positif. Jadi kita mengulas bahwa guru gerak itu adalah program dari pemerintah yaitu bertujuan untuk meningkatkan salah satu kompetensi guru. Dengan adanya program guru gerak ini diharapkan guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Program ini tidak sama seperti dengan kurikulum merdeka, yaitu menggunakan metode yang fleksibel. Jadi kita bagaimana mengikuti kodrat anak untuk pendidikan lebih banyak. Jadi guru gerak ini adalah memiliki peran sangat penting sekali dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi seorang guru bukan hanya mengajar, tapi juga berperan sebagai motivator, penggerak serta fasilitator dalam menumbuhkan semangat belajar bagi siswa. Jadi dengan adanya program guru gerak ini akan memunculkan motivasi seorang guru dan keberadaannya diharapkan yang mampu membawa kelahiran generasi Indonesia yang unggul. Itu adalah tujuan dari guru gerak. Jadi seorang guru bagaimana caranya membangun ekosistem dalam pembelajaran guru dan tenaga pendidikan berlandaskan gotong royong untuk terciptanya pelajar Pancasila demi mewujudkan Indonesia maju. Itu adalah salah satu program dari pemerintah. Oleh sebab itu pagi hari ini nanti Bapak Mudir yaitu guru gerak angkatan CGP calon guru gerak angkatan yang nanti akan menyampaikan berbagai positif. Jadi kita menjelas bahwa guru gerak itu adalah program dari pemerintah yaitu bertujuan untuk meningkatkan salah satu kompetensi guru. Dengan adanya program guru gerak ini diharapkan guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Program ini tidak sama seperti dengan kurikulum merdeka, yaitu menggunakan metode yang fleksibel. Jadi kita bagaimana mengikuti kodrat anak untuk pendidikan lebih banyak. Jadi guru gerak ini adalah memiliki peran sangat penting sekali dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi seorang guru bukan hanya mengajar, tapi juga berperan sebagai motivator, penggerak serta fasilitator dalam menumbuhkan semangat belajar bagi siswa. Jadi dengan adanya program guru gerak ini akan memunculkan motivasi seorang guru dan keberadaannya diharapkan menjadi pemimpin pendidikan masa yang akan datang, yang mampu membawa kelahiran generasi Indonesia yang unggul. Itu adalah tujuan dari guru gerak.
Jadi seorang guru, bagaimana caranya membangun ekosistem dalam pembelajaran produk dan tenaga pendidikan berlandaskan gotong royong untuk terciptanya pelajar Pancasila demi mewujudkan Indonesia maju. Itu adalah salah satu program dari pemerintah. Oleh sebab itu pagi hari ini nanti Bapak Mudir, yaitu guru bergerak angkatan CGP tahun guru bergerak angkatan 9, akan menyampaikan bagaimana budaya positif untuk pembelajaran di sekolah. Jadi kita akan mengetahui bagaimana cara-cara ilmu yang baru yang Pak Mudir di calon CGP atau calon guru bergerak itu dapat bisa disampaikan atau ditularkan kepada teman-teman atau rekan-rekan guru di sekolah berimbas. Jadi monggo nanti bisa bertukar pikiran, bisa sharing untuk kemajuan pendidikan ke depan. Jadi pendidikan ke depan akan berpusat pada siswa. Bagaimana kodrat siswa, potensi siswa itu dapat muncul untuk meraih prestasi yang baik. Ini sedikit itu sambutan dari kami untuk sebagai semangat. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi Pak Mudir sebagai calon guru bergerak dan umumnya bagi teman-teman dari guru terlibat yang lain. Semoga segera bisa menyusul. Dan itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sartono dan pada semuanya. Untuk acara yang berikutnya yaitu acara inti, yaitu acara desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mudir. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati di sini para sekolah Sartono selaku kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru SDN 3 Bojowatu yang saya banggakan. Di sini saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan. Kita di sini bertukar pikiran. Kita di sini merefresh pengalaman kita, merefresh apa yang didapatkan dan apa yang saya dapatkan di sini keterkaitan tentang calon pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan mendesiminasikan beberapa hal tentang budaya positif. Apa toh itu budaya positif dan apa saja budaya positif itu? Nanti di sini akan saya paparkan dari satu step by step. Silakan nanti santai saja, yang kita relax. Di sini kita relax saja, tidak usah tegang. Bisa boleh main HP, bisa boleh apa saja ngobrol. Yang penting intinya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Datang ke sini kosong, nanti saya harapkan nanti pulang membawa sedikit ilmu. Amin. Tidak usah terlalu banyak, cukup sedikit ilmu saja. Karena umumnya seperti ini, ilmu yang didapatkan seperti ini. Kita dapat 100%, turun ke bawah, makin sedikit. Biasanya seperti itu. Karena apa? Pemahaman kita yang kita dapatkan semakin berkurang. Tapi di sini walaupun sedikit, alhamdulillah nanti dengan pulang nanti bisa mendapatkan sedikit ilmu. Di sini Bapak Ibu, CGP angkatan 9. Saat ini sudah angkatan 10 sudah berjalan wawancaranya, kemudian nanti berlanjut ke angkatan 11. Mari kita di sini belajar untuk bersama-sama. Karena apa benar yang dikatakan Pak Sartono tadi,
Guru penggerak nanti motivasinya adalah membawai anak. Di sini nanti kita diajarkan menjadi pemimpin pembelajaran. Fokusnya pada diri kita nanti, pada diri kita dulu, baru kita tularkan kepada anak-anak. Di sini kita nanti sebagai pemimpin pelajaran. Pendidikannya bukan hanya satu kita saja. Biasanya kalau Bapak Ibu semuanya kan satu apa? Di program di sini semuanya berpusat pada anak. Anak yang menentukan semua. Kita di sini hanya membimbing, membersamai mereka saja. Tak ubahnya kita di situ sebagai perpustakaannya anak. Anak yang mencari. Kita yang membawa mereka semuanya. Lanjut kita ke materi. Pasti tidak asing bagi panjenengan semuanya sosok ini. Dia adalah bapak pendidikan kita. Ya, dia adalah bapak pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara. Pak, kok saiki kok bapaknya kok kita memacu pada Ki Hajar Dewantara ya? Padahal tokoh-tokoh pendidikan kita di sini banyak. Kenapa di Guru Merdeka? Di Guru Merdeka ini menggunakan patokannya adalah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini. Dia adalah bapak pendidikan kita. Dan saat ini pendidikannya yang kita anut adalah dari beliaunya semuanya. Porosnya dari beliau semuanya. Ini ada 3 semboyan ya. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara selalu kita gaungkan semuanya. Pasti panjenengan juga semua juga tahu 3 semboyan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yang artinya ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karsa, di tengah memberi dengan semangat. Dimaksud semangat Pak, keinginan. Di tengah kita memberi semangat. Tuturi handayani, kemudian yang di belakang kita memberi dorongan. Kenapa yang ada di logo kita, pendidikan kita kok hanya tuturi handayani? Kok tidak ing ngarsa sung tulodo? Kok tidak ing madya mangun karsa? Langsung disebut kok sing bumi tuturi handayani. Karena pokoknya di sini berkaitan dengan tadi apa yang dikatakan Pak Sartono, kita di sini adalah membawai anak, membersamai anak. Makanya diambil tuturi handayani. Di belakang memberi dorongan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa. Yang pertama adalah pendidikan di sini kita memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak. Di sini Bapak Ibu, ini adalah bagian yang paling penting, bagian yang paling krusial. Kita harus membawa bersama anak. Pembelajaran kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita samakan dengan pembelajaran kita terdahulu, seusia kita angkatan 80-an, angkatan 90-an, yang biasanya kapur mencolok, penggaris miber. Seperti itukah dulu kita? Ya. Akan tetapi di sini kita tidak. Kita harus mengembangkan. Kita harus menyesuaikan pendidikan pembelajaran kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak saat ini. Kodrat zaman anak saat ini menggunakan IT, menggunakan komputer. Pembelajaran kita samakan dengan kita yang dahulu konvensional, tradisional, gak apa-apa. Jadi ini kita sesuaikan dengan kodrat alam. Pak, apakah kita harus menggunakan gadget terus atau menggunakan IT terus? Tidak. Pembelajaran kita sesuaikan. Apakah
harus secara konvensional, apakah harus sudah menggunakan TIK. Kita sesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya anak saat ini gadget, sering bermain HP, opo-opo nganggo HP, semuanya pembelajaran menggunakan HP. Apakah itu efektif? Dan ada sisi negatifnya, pasti ada sisi negatifnya. Kemudian selanjutnya, pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Kita ibaratkan anak-anak kita itu adalah benih. Ibarat panjenengan ape nandur pari, kok tukule suka yo ngono kuwi. Kok malah nyanyi. Tak tandur pari. Kita ibaratkan menabur benih. Ibaratkan kita ini seorang petani. Kita menanam di lahan yang bagaimana? Ada yang lahannya tandus, ada lahannya kering, ada yang lahannya basah, ada yang lahannya subur, ada yang lahannya kurang subur. Benihnya sama apa tidak? Tidak. Ibaratkan kita samakan peserta didik kita, siswa kita itu benihnya tidak sama. Dalam satu kelas ada bibit unggul, eneng sing gaduk. Iya. Apakah semua menurut panjenengan bibit unggul semuanya? Tidak. Apakah gaduk kabeh, Pak? Tidak. Ya. Nadano bibit jagunge zaman tahun berapa? Nek petanine kuwi pinter ngolah tanah, merawat tanaman itu, pasti tanaman itu akan berkembang dengan baik. Nanti kita akan menikmati hasilnya. Yang dimaksud di situ, kita di sini sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai pengajar, kita diibaratkan sebagai petani. Kita yang mengolah tanah kita, nek bibite ora apik, piye carane olah? Bukuke diakai, banyune kurang diboe banyune di situ. Bahkan di sini kita di sini, menurut Bapak filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan sebagai petani. Itulah tonggaknya. Kemudian selanjutnya, pembelajaran berpusat pada murid. Apa yang dimaksud dengan Bapak kepala sekolah tadi betul? Bapak kepala sekolah kita sangat berpengalaman sekali, ya, panutan kita, angkatan 5 Bapak kita. Selanjutnya nanti akan menjadi pengawas kita. Amin Allahumma. Amin. Apa yang dikatakan beliau tadi, Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah kita mengatakan pembelajaran berpusat pada murid. Semuanya pembelajaran kita berpusat pada murid. Kita tak ibaratkan nanti sebagai perpustakaannya anak-anak. Kita hanya memfasilitasi, membawai anak-anak saja dalam pembelajaran. Orang nyepai, orang dulang, ibaratnya seperti ini. Kalau berpusat pada murid, anak itu makan mencari sendiri. Ibaratnya kita makan. Bocah golek lawuh dhewe, golek nang dapur dhewe, golek segone dhewe. Dimaksud di sini adalah seperti ini seharusnya. Yang saat ini akan tetapi yang kita terapkan, aku dhewe Pak, Bu, aku dhewe. Ya kita semuanya. Yo dulang, yo jupukno sego, yo jupukno lawuhe. Kadang yo mamahno barang. Yo mamahno barang. Bocah karek. Nah, itu kita saat ini. Mari mindset kita rubah di sini. Ya. Apa kudu Pak? Aku pilih yo putri yo ngono. Nah, makanya di sini pembelajaran kita harus berpusat pada murid. Sebenarnya murid harus mencari materinya sendiri. Kita membersamai mereka. Pembelajaran di daerah Bojonegoro tempat saya terangkan di sini nggak cocok, kurang tepat. Di sana budayanya adalah tayub, namanya Bapak Ibu ya. Di sini budayanya adalah dorongan. Budayanya ada dorongan. Yang kita hubungkan dalam pembelajaran kebudayaannya seharusnya adalah kebudayaan daerah Blora yang kita gaungkan nanti di sini. Nah, jadi maksud di sini
sesuai dengan sosial budayanya. Kita sesuaikan dengan budayanya masing-masing. Sampai Bapak Ibu ya. Di sini kita komunikasi. Selanjutnya tentang disiplin positif. Silakan dengan temannya masing-masing. Pertanyaannya seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Silakan nanti dengan kancanya, dengan temannya, segantuni ku yo aku yo apa-apa. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala dengan Anda. Sesuatu yang sangat berharga. Cekelenoh, mengepat, cekelenoh. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Dan rekan di sebelah Anda mencoba untuk merayu. Piye carane kepala tangan yang Anda, kepal ini, benda yang Anda simpan di tangan Anda ini bisa diperoleh oleh teman Anda. Piye carane? Mbok wenehke apa, Pak? Kira-kira. Di sini. Ya, silakan. Dan sampainya ayo cocok buka pakai duit lo. Kalau bakso mesti dono aku. Kenapa kan dono Bapak Ibu ya? Dono. Sampai bunuh diri kok iso. Itu bujuk. Menghadir bukan hadir. Tidak contoh sih. Asalnya kan seperti itu. Aku pengen terus aku dong. Nah, seperti itu. Itu menghadir. Bahkan menawari dengan ada uang. Ayo, sekatanya, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda membuka kepala tangan Anda itu? Ya. Iya. Alasannya? Iya. Asian. Alasannya? Teman friend. Bagaimana sesuatu yang barangnya berharga ternyata dibukakan dengan alasan friend. Perkara konco PS kental besti dibuka. Jadi diopahi duit 50.000. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda juga membuka kepala tangan Anda kepada Bu Kotihana? Iya, dengan dasar sama. Dengan dasarnya adalah sama. Ternyata sama-sama temannya. Alasannya jelas. Perkara kancane plek. Dengan cara diancam, dengan cara menghaji. Dengan cara menghaji. Ibu, aku ditanya Pak, iya keterangan. Tidak. Ibu, pertanyaan yang kedua. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda ketika ditanya tadi? Ibu, menutup atau membuka? Menutup. Ibu, jawabannya adalah alasannya apa, Bu? Penasaran. Udah, ben penasaran. Sesuatu yang berharga, ben marah pengen. Dari kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka menutup kepala tangan? Siapa kira-kira? Dari kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Yang sini adalah diri sendiri. Yang berhasil membuka adalah temannya. Berarti yang berhasil memegang kendali adalah teman. Di sini yang memegang kendali adalah diri sendiri, sedangkan di sini yang memegang kendali adalah teman. Kaitannya dengan disiplin positif apa di sini? Kaitannya di sini adalah nek pengen disiplin
disiplin, kene anut kancane budal esok, aku yo melo esok. Kancane budal awan, aku yo budal awan. Kancane mulai kasih, aku yo mulai kasih. Perkara Desti, Sofi, kancanya. Ya, sedangkan di sini, aku budal esok karepku dhewe kancane budal awan juli seperti jam yang tepat. Itu maknanya disiplin positif tadi dari permainan ini. Berarti keterkaitannya tadi di sini yang menghubungkan sebenarnya kedisiplinan itu adalah diri kita sendiri. Sekarang apa yang ngono? Mari di sini kita belajar bersama. Di sini kita berangkat kosong, nanti pulangnya mendapatkan isi polio jadi Pak Mudir di mana dari esok aku perkara Jakarta ini karbo itu Pak Kepala Sekolah ya? Ya. Ini dari kata dari Dr. William Glaser menyatakan bahwa miskonsepsi tentang makna kontrol tadi yang mengontrol adalah diri sendiri, yang mengontrol adalah temannya. Ilusi diri guru mengontrol murid, ini salah. Kedisiplinan murid yang mengontrol adalah guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kudu budal, wayang ngaji, beda ngaji, wayang sekolah, beda sekolah, tidak. Jadi kita sama dengan memaksa. Bagaimana seorang berubah? Ini berdasarkan ilmuwan Bapak Ibu ya, bukan berdasarkan saya sendiri. Pak Mudri untuk dari kalimat-kalimat tidak, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Perilaku kita harus kita ubah. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita merubah adalah acuan kita. Di sini, ini dari teorinya dari Stephen R. Covey, jenis sopot bukan orang. Makna disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Bapak Kepala Sekolah, ya. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apa masih perlu ditinjau kembali, Bapak? Untuk sekarang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kodrat dari pendidikan ke depan. Jadi bagaimana kita itu bisa menyesuaikan. Jadi jangan kita memakai ilmu yang disampaikan Pak Widodo tadi, ilmu tahun 80-an, 90-an, yang mana guru menjadi pusat. Dan kita juga harus hati-hati bahwa guru jangan sampai bertindak yang berlebihan. Bagaimana budaya positif itu dilaksanakan? Seorang guru harus menjadi motivator, harus bisa membuka bagaimana masa depan, bahwa pendidikan itu bukan seperti pendidikan yang tahun 80-an yang hanya berpusat pada seorang guru atau seorang pemimpin di depan. Tapi berubah kita menjadi siswa, menjadi pusat kita untuk pendidikan di depan, untuk menampilkan pokok pikiran kita supaya siswa berkembang ke lebih baik, tapi tidak terjadi hal-hal yang negatif. Jadi seperti sampaikan Pak Mudri tadi bahwa dulu atau zaman kita mungkin atas kita seorang guru itu sangat power sekali. Apa yang dikatakan guru harus dilaksanakan, sampai tadi ada penghapus pelayan, ada kabur pelayan,
tapi saat ini tidak boleh. Jadi saat ini bagaimana kita itu jangan sampai terjadi menghukum siswa, walaupun menghukum siswa dengan membaca itu pun tidak diperkenankan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dari jawabannya. Mana disiplin kita sudah kita terapkan semuanya. Sekarang kita berlanjut ke 3 motivasi perilaku manusia. Manusia atau kita Bapak Ibu di sini dalam melakukan disiplin itu motivasinya ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku Bunda besok, tolong perkembangan sekarang ini ya. Kita berangkat dan pulang saja. Kita berangkat saja. Bismillah adalah kita berangkat kerja. Kita masuk pukul 7. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Tidak diseneni kalau kepala sekolahnya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini, wong kae lho, budale esuk terus jadi panutanku wong kae. Motivasinya seperti itu. Untuk mengadakan penghargaan atau seperti ini. Karyawan yang datangnya berangkatnya pagi yang selalu tepat waktu akan diberi uang 50.000. Kira-kira budal esuk ora Bapak Ibu? Kira-kira budal esuk enggak dulu? Budal esuk. Setiap hari kalau kita berangkat tepat waktu uangnya 50.000 setiap hari. Rata-rata tetap budal esuk. Aku dhewe ya ngono. Motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, bagaimana Pak Rizky? Mari subuh makan. Mari subuh. Belok resepsi Pak Kebun. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah dari diri kita sendiri. Nah, memang yang pertama memang perkara wedi nek hukuman. Perkara anak tidak benar besok, keri dikon pusat. Yang kedua, bocah esok-esok, bocah esok-esok, nek tepat waktu terus dulu tak pengen sarapan sudah berjam 5.000. Motivasinya dia berangkat pagi adalah untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga di sini adalah ini yang paling penting dari diri sendiri. Nah, ini apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi. Kita menghukum tidak boleh. Kita menghukum tidak boleh. Ya. Padahal menurut panjenengan hukuman itu efektif berapa betul? Menurut Bu Ica, apakah hukuman itu efektif apa tidak Bu Ica? Baik, kalau menurut saya itu tergantung situasi ya Pak ya. Karena anak-anak zaman sekarang itu memang wow, amazing sekali. Amazing betul. Iya. Kadang kalau kita kadang ada anak yang hanya diberi maksudnya dielus itu bisa. Kadang ada anak yang harus tengah-tengah bisa. Kadang anak yang super gitu. Iya. Makanya akhirnya menggunakan hukuman. Iya, menurut saya itu penting Pak. Menurut Bu Ica, Karena sekarang itu anak etikanya kurang menurut saya. Iya. Terima kasih Bu Ica. Tepuk tangan buat Bu Ica. Menurut Bu Ica, perwakilan dari guru kelas. Bu Ica. Menurut Bu Ica, hukuman penting. Dari perwakilan dari TK, apakah hukuman itu penting? Hukumannya juga. Terima kasih Kak Munir. Menurut saya, kalau saya hukuman itu tidak diperbolehkan Pak, karena di usia dini, saya membahasnya di usia dini gitu ya. Karena kalau di usia dini diberi hukuman nanti anak tidak mau sekolah, ya. Jadi kita menjadi teman. Kita menjadi teman dulu. Misalkan ada anak yang terlambat, kita panggil anak tersebut, kita ajak ngobrol baik-baik. Loh, nak, kamu kok terlambat kenapa? Kita menjadi teman Bapak. Jadi untuk di pendidikan anak usia dini tidak diperbolehkan hukuman. Terima kasih. Kita menjadi teman. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan buat Bu Suli. Perwakilan dari guru PAUD. KB ya. KB. Karena PAUD itu meliputi TK dan KB. Ini saya kurang tahu. Menurut saya PAUD. Iya, PAUD. Hukuman menurut dari PAUD Bu Sulis, hukuman tidak boleh. Iya. Karena akan lebih Iya.
menakutkan anak sesuk gak wani budal sekolah. Nangis Pak. Dari perwakilan dari guru olahraga kita, guru olahraga kita yang paling ganteng sekali Bapak Ibu di sini. Pak Rizky, bagaimana pendapat Anda? Apakah hukuman itu di lapangan sangat penting apa tidak? Iya Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini sebelum kita masuk ke hukuman ya Pak, itu dicari tahu dulu. Yang sebenarnya kan setelah kita kemarin ada pertemuan ya di Sabung kemarin, ada 2 jenis Pak. Yang pertama itu hukuman dan ada yang namanya konsekuensi. Nah, kesepakatan. Jadi ketika kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa, mungkin hukuman itu bisa dikatakan sah ataupun boleh, asalkan tidak memberatkan anak dengan tingkatan hukuman yang berbeda-beda. Mungkin kita sebagai guru olahraga itu pasti lebih tahu kondisi fisik anak itu sejauh mana. Misalkan si A, si B, si C itu kan berbeda kan. Jadi kita harus menyesuaikan hukuman atau konsekuensi yang akan kita lakukan ketika anak tersebut mengalami atau melakukan kesalahan. Mungkin biasanya seperti itu Pak. Terima kasih dari Pak Rizky, tepuk tangan buat Pak Rizky dan dari olahraga. Menurut beliau hukuman boleh, tapi juga kita harus menggunakan konsekuensi, disesuaikan dengan fisik anak ini di lapangan. Anak itu tidak kuat lari 10 kali, akan tetapi diberi hukuman lari 10 kali, maka tidak wajar seperti itu ya. Nah, maka di sini Bapak Ibu kita bedah apakah hukuman boleh apa tidak di sini. Kita bahas di sini nanti. Kita belajar bersama-sama di sini. Pernyataannya seperti ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kalau ada yang melanggar, pasti kita hukum. Betul? Betul? Betul. Nah, yang saya melanggar aturan, kita hukum. Nah, maksudnya di sini, pernyataannya di sini. Jadi, kalau setiap anak salah, langsung kita hukum. Yang betul Bapak Ibu, kita hukum tidak. Kita restitusi. Ya, kita restitusi. Kita kembalikan pada kelompoknya. Kita kembalikan pada sesuatu hal yang baik. Apakah hukuman boleh? Katanya kata-kata hukuman itu kan terlalu kasar. Ya, kata hukuman itu terlalu kasar kalau kita ibaratkan. Berarti di kurikulum pendidikan, di guru penggerak ini yang betul adalah konsekuensi. Beda dengan hukuman. Hukuman yang memberikan adalah kita. Akan tetapi kalau konsekuensi kita dengan anak, kita buat kesepakatan dulu. Nek gak kerja no PR, di sini anak langsung kita hukum. Gak kerja no PR, keluar. Di sini kita tidak. Kesepakatan kelas kita kemarin apa? Ya sudah kita kesepakati apa? Jika tidak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan? Tidak pembunuhan tidak rembukan, bisa. Pertanyaannya mudah. Pak, efektif mau gerak? Ya, di situ dia. Mereka mengena di pikiran panjenengan. Bocah takkan dari budak berarti itu kena kok. Ya, dihukum aja lakukan kok. Omongnya juga ini kata-kata sing halus. Besok kerja PR ya, alah, besok kerja PR ya. Kita buat restitusinya di situ nanti. Bagaimana nanti? Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi apa hukuman kira-kira? Hukuman. Menurut panjenengan?
menurut Tuhan adalah hukuman. Kita lihat jawabannya. Apa Bu? Betul ketinggalan? Konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Karena jawabannya adalah betul, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, sanksi napa hukuman? Sanksi napa hukuman? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kita yang iso aslinya ya. Aslinya harus ngerti aslinya. Tapi rata-rata sekali dihukum kabeh sing marahi kok. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Banyak kan masker kok push up 15 kali. Sesuk hati-hati kabeh. Jawabannya adalah hukuman. Jadi panjenengan sudah mengerti mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Ini paling ngerti kan di sini. Dihukum oleh penghargaan. Malah ngerinah ya. Pak, mumak berpak jenengan, mumak buat bro. Penghargaan kok diarani hukuman. Menurut panjenengan nek menehi penghargaan kepada muridnya seperti itu bagaimana? Apa unsurnya? Sampai kalau dijawab, panjenengan memberi penghargaan katanya unsurnya hukuman atau motivasi, Pak? Unsurnya apa? Bukan hukuman tetapi motivasi. Motivasi agar anak lebih bersemangat untuk belajar. Terima kasih Mbak Sarta, itu orang yang berasa tadi. Menurut kita semuanya, mindset kita semuanya, kalau kita memberi penghargaan kepada anak, unsurnya adalah memberikan motivasi. Mumet ya baru-baru ya, ayo mumet ya. Di sini kita memberikan penghargaan yang berdasarkan kita betul menehi hadiah, memberikan sesuatu, ternyata itu malah salah. Ternyata salah kaprah. Ternyata aku lagi ngerti iki. Padahal motivasi diri kita itu kan betul. Ya, motivasi kita betul. Memberikan anak motivasi, penghargaan memberikan motivasi. Dan anak podo semangat. Tapi malah salah. Iya. Ayo. Gak suara itu tidak benar. Motivasinya, berarti pemikiran kita sama Bu dengan guru saya, ya. Ini sih, kita memberikan hadiah. Anak ada bertanggung jawab. Di sini, ini ilmuwan yang mengatakan, biar ini salah. Ini hadiah, ini penghargaan Pak kok salah. Pas kalau menurut panjenengan, di hati panjenengan pas sama betul. Pas betul. Dikei penghargaan, itu malah salah. Pas gak? Gak pas. Sama dengan saya. Masih di dalam diri saya hari ini dengan teman-teman CGP memberi penghargaan itu ada hukuman masih berkelut di hati saya. Usulnya kita memberi motivasi kok diarani salah. Ya. Ketika kita juga dulu diskusi, kita minta orang itu pada pendiriannya masing-masing. Padahal jadi ilmuwan, gak oleh diri ilmuwan. Tapi kita kan berdasarkan pada kenyataan. Ilmuwan itu luar. Ya tuh ya, kita terangkan di sini pas apa tidak? Yo ada yang pas dan ada yang tidak. Tapi kadang-kadang tidak ada pasnya sama sekali. Itu menurut saya. Saya agak membelot begini, ya dengan teman sebelumnya di sini saya agak membelot terus tentang penghargaan di sini. Nah, ini yang digaungkan tadi, Pak Rizky tadi, ya
tentang konsekuensinya kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kok keyakinan berapa? Padahal di kelas kita ada peraturan, ada tata tertib. Pembelajaran terdahulu, kurikulum dahulu itu adalah tata tertib. Sekarang berganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lahir setelah terjadinya, setelah timbulnya kesepakatan. Lagi dari keyakinan. Peraturan kelas itu tata tertib yang membuat adalah kita. Ibaratkan yang membuat adalah kita. Akan tetapi kalau keyakinan yang membuat adalah kita dengan peserta didik, dengan dalil kesepakatan. Apa-apa itu disepakati dengan peserta didik oleh guru dewi. Saya tunjukkan perbedaannya di situ. Nah, di sini. Ini dulu tata tertib. Datang ke waktu, wajib melaksanakan tugas piket. Dilarang. Kata-katanya adalah agak kurang tepat, kasar. Bukan seperti itu. Dari sini kita buat kesepakatan kelas. Maksudnya perbedaannya intinya sama, akan tetapi kata-katanya lebih diperhalus saja. Sama sebenarnya, tapi hanya kata-katanya saja yang diperhalus dan harus dengan kesepakatan dengan peserta didik. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Di sini kata-katanya siswa harus menyampaikan. Ini adalah keyakinan kelas. Restitusi 5 posisi kontrol di sini. Ya. Dalam anak kalau melakukan kesalahan, di sini posisi kita ada di sini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Penghukum. Wis salah nyapu, wis salah layu, lapangan. Pak Rizky di lapangan, kamu melakukan kesalahan, dosa 10 kali. Duica tidak mengerjakan PR, keluar. Posisinya adalah penghukum, langsung dihukum. Kita seperti itu? Iya. Dua, pembuat merasa bersalah. Dikonsep ini. Di mana kalau sebelum dalam ini kena apa? Mau dia mau bangun saya kesiangan dulu, Pak. Kita kalau besek, tapi kalau isu tangi dia mana? Kalau isu tangi itu kawan kena apa? Kalau dia begitu dana nanti, buat merasa kita komitmen dulu di sini. BDE merasa bersalah. Ketika teman, posisinya sebagai teman, gini, bro, kaca nih, anak ibu dianggap banyak kan, dia kan, kok dari kenapa? Aku kamu bro, ini, posisinya sebagai teman, ngobrol deh koyok kan, di sini pemantau, ini agak lebih spesifik. Nah, kamu tadi ke sekolah, kenapa? Nah, kita boleh benar. Di manajer, kalau tadi mereka jawab kenapa? Alasannya apa? Kita punya keyakinan kelas kemarin apa, Nak? Anak di sini akan hubungan ke keyakinan kelas. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini, yang paling baik adalah yang manajer, yang paling baik. Akan tetapi untuk mendisiplinkan anak, yang paling bagus adalah yang satu. Langsung toklek, nggak salah apa-apa. Ya di situ, itulah kita sebenarnya di sini. Ya, sama dengan saya. Bodoh wae. Tapi di sini saya akan merubah. Dari aku yo negak nomor 3, yo nomor 4, nomor 5 kita kok kurang kesabaran sedikit dulu cara-cara. Lupa. So, pisah nggak apa-apa, dulu apa itu dibaleni menang ya.
Apa yo manajer ngono kuwi? Le, yakinan kelas ditane kaya apa? Ngomongnya apa ya? Iya tuh ya. Di manajer ini kita harus lebih halus, lebih sabar, ya dengan anak yang merasa bersalah tadi sehingga kesalahan, luwih halus kita kembalikan ke restitusi, kata-katanya lebih halus. Dan yang bisa hidup itu perlu, yang peper dibalik meneh. Langkahnya kemana? Hari nah kesuwen si dia, ya, ya bu, ya, 3, 4, 5, kesuwen, ya, 3, 4, 5 santai bu ya, 3, 4, 5, ya, ijek. Kadang kita menggunakan 5 posisi kontrol ketiga, seperti itu, ya, seperti itu. Nah tapi harus itu kita pakai 5, ya Allah, ya. Maksudnya gimana? Gemes, waduh, yes. Kita langsung kan? Justru ini jadi saja biasa. Mari lihat video di sini, Pak Ibu. Aduh, luar. Dekat. Ya, santai. Saya ada alternatif. Luar pasti ada alternatif lagi. Uji wati lho, santai terus terjadi nek tak kok, mek nang. Nek tak ya wis. Bakso. Sik pesi dulu. Sini 5 posisi kontrol. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan. Silakan Bapak Ibu di sini. Agar dapat. Kita sebagai posisi yang mana nanti? Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. Ini ada posisi mendukung. Ini videonya seperti ini dulu. Ini ada data yang terlambat sekolah. Kata-katanya berapa ya? Naren, sini kamu. Apa Ibu? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Ini ada posisi mendukung. Ini videonya seperti ini dulu. Ini ada data yang terlambat sekolah. Kata-katanya berapa ya? Naren, sini kamu. Apa Ibu? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Naren,
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kita sudah mengenal 5 posisi kontrol dari kelima tadi. Dulu yang panjenengan terapkan niku nopo? Dari guru agama. Ketika ada orang yang merasa bersalah itu tadi, dulu panjenengan itu menggunakan 5 posisi kontrol yang mana? Dijualkan. Digunakan. 5 posisi kontrol mana dia digunakan? Dulunya. Tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Dulu kena panjenengan ada murid panjenengan yang merasa bersalah, langsung dengan apa? Hukum. Kalau dari dulu sampai sekarang pun saya masih menggunakan sebagai teman, Mbak. Masih teman. Iya. Dulu dan sekarang. Iya, masih diterapkan. Alasannya? Alasannya apa? Agar anak merasa lebih nyaman, Sudah menjadi teman lebih nyaman dengan kita. Iya, Pak Gede. Oke, terima kasih jawabannya dari Bu Siti Imro'ah. Terima kasih dari Bu Siti Imro'ah. Jika Anda merasa bersalah dari perwakilan dari guru agama, kalau ada yang merasa bersalah dijualkan terlebih dahulu. Kemudian diajak berbicara sebagai posisinya adalah sebagai teman. Gimana sekolah nggak apa-apa ini ya posisinya teman lebih efektif. Akan tetapi kekurangannya sebagai teman Bu dijelaskan tadi. Jika yang berkomunikasinya dengan ibu saja, anak itu nurut. Akan tetapi dengan temannya, dengan guru yang lain pasti tidak mau. Masukan apapun yang diberikan oleh panjenengan, kalau teman akan digunakan. Akan tetapi dari masukan dari guru yang lain nganggur. Itu kan posisi teman, kekurangannya. Dari perwakilan dari guru olahraga, Mas Helabi, panjenengan dulu menggunakan posisi 5 posisi kontrol yang mana? Terima kasih waktunya Pak Mudir. Kalau saya kemungkinan Pak ini ya, kalau dari saya pribadi itu dari 1 sampai 4 Pak. Jadi nggak pasti, tergantung Bawa hati. Kalau yang kelima saya pernah tahu terus terang itu seperti itu. Cuman mungkin tergantung situasinya juga, suasananya juga seperti itu. Situasi Saya kadang bisa jadi teman, jadi nggak selamanya saya jadi pendukung seperti itu. Terima kasih. Dari guru olahraga semuanya digunakan, tergantung situasinya. Nah, situasi awalnya rodok pilu, situasi hatinya lagi mood. Nah, manajer bisa ini, manajer. Kadang lebar malam mingguan langsung iso manajer iso. Akan tetapi nek dinane rodok kemes lah penghukum. Biasanya Pak Halabi ya di situ. Nah, itu Pak Halabi dari olahraga menggunakan 4 posisi pemantau. Yang kelima baru tahu kalau manajer. Ya Pak ya. Tapi mau menggunakan manajer Pak? Boleh dicoba. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol yang mana yang harus kita terapkan pada anak-anak.
Jadi kelas 1 ya belum pakai koneksi Jika lu tulis belum bisa. Jadi kan tulis saja tulis. Kita siapa cara menjadi setiap anak melakukan bersalah kita restitusi dengan menggunakan posisi manage. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang telah kita buat. Berarti setiap anak melakukan kesalahan kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi hukuman boleh apa tidak? Boleh. Kata-katanya jangan hukuman, konsekuensi. Ya, ini. Jika anak melakukan kesalahan yang harus kita lakukan adalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak. Ketinggalan blur, Pak. Blur, blur ini. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Ini, menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Jika anak yang bersalah kita stabilkan identitasnya dulu. Kamu salah kenapa? Kamu bentar terlambat kenapa? Kita stabilkan identitas. Maksudnya emosionalnya dulu kita stabilkan. Kita stabilkan dulu. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tindakanmu itu salah. Nek dirimu gerakan yang mono salah. Maka apa yang harus kamu lakukan? Boleh kita tunjukkan kepada menanyakan keyakinan. Kita hubungkan dengan keyakinan yang kita buat. Materi selanjutnya adalah thank you very much. Alhamdulillah. Dari beberapa materi tadi yang saya paparkan tadi, adakah pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Pak Menteri, tadi disampaikan 5 posisi kontrol ya. Nah, dari 5 posisi kontrol yang lebih tepat dan efektif manakah yang kita lakukan ketika kita berada di lapangan? Karena notabene kita di sini sebagai guru olahraga yang selalu berada di lapangan. Wah, ini. Terima kasih Pak Wildan atas pertanyaannya. Ini kita guru olahraga juga ngapain sih? Dijawab Bina. Bapak Rizky atau mau menjawab pertanyaan dari Pak Wildan dari 5 posisi kontrol tadi, manakah yang lebih tepat jika kita terapkan di lapangan? Terima kasih bisa membantu jawab Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya mau mencoba menjawab. Nanti misalkan ada salah, mohon diingatkan dan dibantu untuk membenarkan. Iya, nanti kalau salah kita restitusi lagi Pak. Oke. Yang pertama sebelum kita memberikan konsekuensi Pak ya, atau hukuman, mungkin kita lihat dulu hukuman apa, kesalahan itu seperti apa, dan itu kesalahan pertama, kedua, atau berkelanjutan atau berkesinambungan. Misalkan anak tersebut biasanya tidak pernah melakukan suatu kesalahan atau notabene anak yang tertib. Nah, apabila terjadi seperti itu, kita lihat dulu posisi kesalahannya dan tingkat kesalahannya dulu Pak. Jadi kita nanti bisa mengambil sikap, tentunya untuk Bapak Ibu guru berada di lapangan, di kelas maupun dimanapun itu pasti dan diharuskan memiliki cara ataupun pemikiran yang lebih dewasa. Bahkan kita diharuskan tidak boleh serta-merta memberikan hukuman. Kita lihat dulu titik tingkat posisi kesalahannya dulu Pak. Misalkan anak tersebut baru sekali itu melakukan kesalahan, kita bisa melakukan untuk yang tidak harus langsung hukuman Pak, kita berlaku sebagai teman dulu. Nah, kenapa, alasannya seperti apa, dan ketika anak tersebut melakukan untuk kedua kalinya, kita boleh tidak sebagai poin keempat tadi Pak, pemantau. Ya, bisa jadi pemantau. Dan apabila sudah berkali-kali dan kesalahan fatal,
Kita boleh bertindak melakukan yang poin pertama, Menghukum. ya, dengan catatan tidak boleh, menurut saya Pak ya, tidak boleh memberatkan anak dengan hukuman fisik yang berlebihan. Karena kan yang marah sekarang oposisi lapor ke, padahal kita di lapangan tidak seperti itu. Karena kan yang namanya media sosial bisa berbalik 380 derajat atau 180 ya Pak. Jadi kita harus berhati-hati akan hal itu. Dengan hukuman yang tidak memberatkan siswa sesuai kesepakatan atau konsekuensi di kelas tersebut. Mungkin itu yang saya tahu. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya Pak Wildan tadi, pertanyaannya, jika di kelas menurutnya Bapak Rizky bisa kita menggunakan 5 posisi kontrolnya adalah teman. Ya, di lapangan ini yang bicara di lapangan Pak Wildan ya, yang kulina di lapangan terus nih. Ya, saya kan kulina di kelas. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Cukup, alhamdulillah. Cukup dari saya. Bila ada kesalahan dalam saya memaparkan materi, di sini saya tidak maksud untuk menggurui panjenengan semuanya. Di sini kita belajar bersama-sama. Banyak salah dari saya dan harus saya perbaiki. Saya banyak terima kasih dari panjenengan, berguru panjenengan. Cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, mudah-mudahan apa yang terjadi pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang karena itu menutup, mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Dwi Anggraini, guru kelas 5 SDN 3 Pojok-Watu. Saya rekan sejawat Bapak Muhammad Mundir. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Mundir atas ilmu yang Bapak bagikan kepada saya pada hari ini. Saya menjadi lebih memahami lagi akan budaya positif dalam pembelajaran. Pendidikan saat ini menerapkan kurikulum merdeka yang menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat anak dan kodrat zamannya, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sementara itu, budaya positif sekolah harus menjadi karakter peserta didik. Hal yang menarik adalah hukuman dan konsekuensi atau keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas lebih memotivasi siswa daripada hukuman. Maka dari itu, sebagai guru harus mempunyai kemampuan untuk membangun atau mengajak peserta didik untuk membuat keyakinan kelas, sehingga guru akan lebih mudah untuk mengontrol kedisiplinan siswa. Demikian testimoni dari saya. Semoga kegiatan diseminasi yang dilakukan Bapak Muhammad Mundir pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk keluarga besar SDN 3 Pojok-Watu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.